Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nidar Feruza dengan RRP 122304021, di mana saya akan mempresentasikan hasil evaluasi akhir semester dengan mata kuliah Teknologi Energi Angin, Air, dan Lautan. Di sini saya membuat studi kasus atau desain dari pembangkit tenaga angin. Untuk saat ini, lokasi pembangkit tenaga angin yang saya pilih adalah di Pantai Papuma. Nah, di sisi kanan merupakan gambaran peta dari Pantai Papuma, dan titik merah merupakan penempatan dari lokasi pembangkit tenaga angin. Set analisis, lokasi dipilih berdasarkan elevasi strategis, yaitu sekitar 15 meter mdl di wilayah Jawa Timur untuk memastikan profil kecepatan angin lamina. Latnya min 8,43 dan longnya 113,55. Kemudian dari hal tersebut, kami menggunakan OpenMeteo untuk melakukan analisis dan melakukan windrows profiling yang dimana didapatkan pada gambar kanan merupakan windrows atau windrows profiling arah dan frekuensi distribusi, yaitu menggunakan 16 arah mata angin yang menunjukkan tren angin dominan di arah tenggara. Analisis ini krusial untuk menentukan orientasi yaw mekanisme 16 sektor analyze dan 1 meter per second bandwidth. Yang bagian kiri bawah merupakan codingan atau untuk running untuk memproyeksikan Windows menggunakan data dari OpenMeteo. Resource Assessment. Untuk average atau Vmin, average velocity-nya sebesar 2,44 meter per second dengan set deviation 1,69 dan rata-rata temperatur atau average temperatur sebesar 26,17. Vmin dihitung dari akumulasi data 3 tahun terakhir dari 2022 hingga 2025 menggunakan OpenMeteo API. Untuk bagian bawah merupakan screenshot dari running program di Jupyter Notebook. Oke, kemudian saya juga melakukan distribusi Weibull yang dimana dapat dilihat dari gambar grafik tersebut. Fitting Weibull, parameter Weibull itu digunakan untuk memprediksi probabilitas ketersediaan energi angin tahunan yang didapatkan untuk nilai shape atau K-nya sebesar 1,40,56, untuk scale-nya sebesar atau C sebesar 2,5038. Kemudian selanjutnya adalah energy harvest goals yang dimana dalam penentuan. Pada gambar awal merupakan rumus dari penentuan air pressure, air temperature, air density, power density, most requirement wind velocity, dan Vmax. Yang dimana penentuan air pressure, air temperature, dan air pressure dan air temperature berdasarkan set elevation. Yang dimana hal ini didapatkan untuk air pressure-nya di set elevation dengan ketinggian 15 meter. Air pressure-nya yaitu 114.092 Pascal dan air temperaturnya sebesar 288,5 Kelvin. Untuk air density didapatkan yaitu sebesar 1,22 kg per meter kubik. Untuk power density-nya sebesar 8,78 watt per meter persegi. Untuk mass frequency wind velocity atau seringnya aliran angin sebesar 17,14 dan Vmax-nya didapatkan yaitu sebesar 4,69 meter per second. Berikut merupakan technical spesifikasi. Spesifikasi awal yaitu untuk rate power-nya dikarenakan saya NRP akhiran 21, untuk rate power-nya yaitu 1021 watt. Dengan blade count 3 blade, jumlah segmen blade untuk perhitungan yaitu 10, power coefficient yaitu 0,5, profil naja 3312, viskositas dinamis udara 1,788 pangkat 05 Pascal per second, untuk kalor udara tekanan konstan yaitu 1006 Joule per kilogram Kelvin, kalor udara volume konstan 707 Joule per kilogram Kelvin, dan konstanta gas 280 Joule kilogram per Kelvin.
Untuk sistem efisiensinya yaitu sebesar 85,7% yang direncanakan. Total konversi efisiensi itu termasuk efisiensi gearbox yaitu 0,94, efisiensi generator 0,95, dan konverter sebesar 0,96. Untuk penentuan viskositas dinamis, kalau udah tekanan dan kalau udah volume konstan, itu didapatkan dari air profil sebelumnya yaitu air temperatur untuk menentukan hal tersebut dan didapatkan hasil ini. Untuk berikut merupakan perhitungan dalam penentuan perhitungan radius tip. Di sini perhitungan radius tip kenapa harus ditentukan dikarenakan ketika radius tipnya melebihi 5 meter, maka akan ada evaluasi terhadap Vmax yang dimana untuk menaikkan ketinggiannya. Dinaikkan ketinggiannya untuk evaluasi Vmax. Di sini saya tidak melakukan tersebut dikarenakan nilai tip radius saya kurang dari 5 meter. Untuk Z-nya itu ketinggiannya sekitar 10 meter untuk turbin anginnya dengan nilai tip radiusnya sekitar 4. Kecepatan tipnya 32,89 meter per second, kecepatan putar turbin 8,1 radial per second, root radiusnya 0,404, lebar segmen bednya yaitu 0,36, dan speed of sound-nya 340,577. Nah, berikut merupakan blade profile. Di sini saya karena NRP 21 mendapatkan desain profil atau air profil nacanya yaitu 3312. Air profil ini dipilih untuk karakteristik stal yang halus dan rasio lift to drag tinggi pada Reynolds 6 rendah. Berikut melakukan beam iteration process. Pada gambar kiri merupakan proses dari iteration atau dibaginya setiap segmen. Iteration design menggunakan blade elemen momentum teori dengan koreksi tip loss vector Prandtl yang didapatkan menggunakan 10 segmen Prandtl per blade, convergent axial induction A, convergent tangential induction A pangkat twist and chord optimization, pressure distribution atau CP, aerodynamica coefficient yaitu CL, CD, dan CM, dan sudut serangnya atau alpha. Berikut merupakan hasil dari runningan untuk segmen ini dapat dilihat dari tabel berikut. Ada radius C, kemudian ada sudut serangnya, kemudian untuk ini nilai Reynolds, nilai Mach, nilai CD, nilai CL, CN, CT, dan F. Berdasarkan hasil running tersebut didapatkan nilai red powernya yaitu untuk red power karena didesain awal yaitu 1021 dan simulasi rotor powernya didapatkan dengan nilai 1688,2 watt, yang dimana hal ini dapat disimpulkan bahwa desain rotor saya atau menggunakan airfoil Najan 3312 memenuhi dari desain red powernya yaitu 1021 watt. Untuk thrust force-nya yaitu 625,045 Newton dan total torsinya yaitu 207,85 Newton per meter. Bagian bawah merupakan codingan dari running di Jupyter Notebook. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis daya rotor hasil simulasi mencapai 1688,2 watt yang secara signifikan melampaui target red power sebesar 1021 watt. Kelebihan daya ini memastikan spesifikasi target terpenuhi secara optimal, memberikan margin yang cukup untuk mengompensasi efisiensi konversi sistem sebesar 85,7%. Dengan demikian, desain rotor menggunakan profil Naja 3312 dinyatakan layak dan mampu menghasilkan output daya bersih sesuai target teknis yang ditetapkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.